Jadi teman-teman seperti yang tadi udah diumumin gitu ya, jadi temanya adalah tentang Holy Spirit dan aku rasa nanti akan banyak di 1 bulan ini gitu ya, teman-teman akan ngobrol, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu sih Roh Kudus itu apa sih kayak gitu ya. Dan di bagianku gitu aku nggak akan ngambil semua gitu karena nanti nggak akan cukup gitu ya. Aku hanya akan jadi pembuka gitu ya, tapi aku harap teman-teman bisa dapat sesuatu di sini tentang apa itu Roh Kudus. Slide-nya sudah di atas. Oke. Next slide aja langsung gitu ya. Teman-teman bawa HP semua kan ya? Nah, minta tolong HP-nya teman-teman dikeluarin gitu ya. Bukan membaca ini, tapi bisa scan bisa nggak teman-teman ya? Coba dong. Minta tolong teman-teman bisa scan. Nah, dikit gitu. Nggak main ya teman-teman ya. Kita mau, aku mau dikit survei dikit gitu. Teman-teman bisa bisa scan nggak ya? Bisa ya? Dapat nggak? Dapat ya? Oke, teman-teman scan dulu, teman-teman masuk dulu di sana. Harusnya sih nggak pakai login, nggak pakai apapun sih. Sudah ya? Sudah. Oh, ada yang belum, silakan. Ya, yuk kita main ya bukan main sih, kayak apa? Ya kita mau seru-seruan dulu. Oke. Woi, ada yang sudah masuk dan ada yang sudah menjawab ya. Jadi ada di dalam situ kalau teman-teman sudah masuk, ada pertanyaan. Ya, itu kata tentang Roh Kudus gitu ya. Nah, teman-teman bisa tulis di situ. Ya, ada yang ya sudah ada yang bilang ini sebenarnya mau tak tayangin gitu, cuman ya karena kendala teknis gitu ya, tidak bisa tayang gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat hasilnya di sana kan ya. Ya, ada yang bilang iman, kasih, oke, sahabat. Ada yang bilang baik, wah penuntun, wah sahabat banyak nih yang bilang sahabat. Oke, siap, penolong. Yang muatkan kita pas kondisi buruk, banyak banget ya. Yang muatkan kita pas kondisi buruk. Nah, 5, oke nggak apa-apa, ambil. Oke. Ya, penolong, kasih. 20 detik lagi ya teman-teman. Oke, sahabat, penolong, kasih. Ajaib masuk, siap. 17 saja baruan. 19, 20, oke. Teman-teman yang belum jawab silakan. Mungkin nyampe 30 nanti aku, kalau yang udah jawab kurang lebih sekitar 30 nanti aku coba conclude ya. 23, yuk. 24. 26, ya kurang 4 lagi. 4 lagi, 4 lagi. 4 lagi teman-teman, 4 lagi. Ada yang belum jawab silakan. 27, nice. Oh sorry, itu udah 38 ya, sorry. Iya, sorry, sudah 38, ini udah 39, oke. Oke, jadi kurang lebih teman-teman bisa lihat hasilnya gitu ya. Jadi di sana ada yang lebih bold gitu ya, ada yang warna biru lebih besar fontnya, itu beberapa teman yang jawabnya sama. Jadi mungkin yang paling banyak itu sahabat ini kalau nggak salah, sahabat. Ada yang ngomong kasih, ada yang bilang penolong, ada yang bilang penghibur, ada yang bilang pembimbing. Oke, tetap di sana teman-teman, teman-teman bisa jawab. Ada second question. Nah, teman-teman ada second question, nah teman-teman bisa jawab. Ini gampang, cuman pilih aja. Jadi seberapa penting Roh Kudus buat kamu? Oke. Gas, ada yang satu masuk, penting. Wah, oke. Wih. 23 vote semua menjawab penting dan perlu dipenuhkan. Wes. Ngeri. Oh 34, oke conclude lah. Oke, anyway kayaknya teman-teman udah ini semua ya. Jadi oke, 100% gitu ya menjawab semua penting. Oke. Nice. Berarti kalau gitu kalau teman-teman semua ngomongnya penting gitu ya. Nah, berarti ini firman ini buat teman-teman semua gitu ya. Oke, next slide please ya. Oke. Ini buat teman-teman yang udah ikutan partisipasi gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, Roh Kudus itu apa? Nah, ini teman-teman Roh Kudus. Tadi teman-teman sudah jawab ya tentang pertanyaan pertama tadi, satu kata tentang Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu apa? Nah, kalau teman-teman buka di Alkitab gitu ya, di Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Tuhan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi benar, jadi ngomong yang di sini lebih ke arah penghibur, tapi yang teman-teman bilang itu benar, sahabat, itu nanti kita akan
ngomong isi role perannya Roh Kudus itu apa gitu ya. Siapa sih Holy Spirit atau Roh Kudus ini siapa? Next slide selanjutnya. Jadi dikatakan Roh Kudus itu apa? Paling gampang bilangnya itu Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi apa? Teman-teman pasti sudah tahu ya, bagian dari Tritunggalnya Tuhan. Nah, ngomong tentang Tritunggal, nah aku suka nih ngomong tentang Tritunggal. Karena kenapa? Tritunggal ini biasanya gitu ya, kita itu cuma ngerti secara jawaban aja kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 lah. Ngerti itu aja, tapi ditanyain konsepnya Tritunggal itu kayak gimana? Lah biasanya banyak nggak ngerti. Nah, teman-teman ada yang mungkin ya yang cewek mungkin satu, nanti yang cowok satu ya. Dia bisa ngasih gambaran Tritunggal itu seperti apa? Definisi, silakan. Ada? Definisi Tritunggal. Sini ya, kayak Musa membelah laut ini ya. Cewek, cowok ya. Oke, silakan. Ada? Tritunggal? Anyone? Tritunggal itu apa? Ada? Angkat tangan. Oh enggak. Oh, pegang rambut. Oke. Cowok? Tritunggal? Try? Enggak apa-apa. Enggak ada jawaban yang salah gitu. Ada? Ada mau coba? Cewek ada mau coba? 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 Ada? Satu? Berani? Cewek satu? Cowok satu? Tritunggal. Atau harus saya tunjuk? Enggak lah ya. Sekarang tanggal 3 gitu ya, bulan 5. Oke, nomor 8 dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, aku ke sana ya. Terserah, gak ada jawaban salah, gak ada jawaban salah. Oke, 8. Siap-siap ya, habis 8 hitungannya apa nih gitu. Oke, 8 tambah sekarang 2026. 2026 ditambah, dikurang 8. Berarti 18, oh ada, oke. Mantap. Ada 3 tapi pribadi. Tritunggal itu bukan Allahnya ada 3 tapi pribadi Allah yang ada 3. Itu kan ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Bapa itu Allah, Allah yang mengaruniakan anaknya yaitu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikubur, lalu ia bangkit dan apa yang Roh Kudus itu kayak maksudnya memberikan Roh Kudus untuk ya kita para umatnya. Adalah 3 pribadi Allah. Oke, nice. Oke, cowok. Ayo, guys. Guys, cowok. Namanya siapa? Namanya siapa? Sorry. Sorry lupa namanya siapa? Namanya siapa, sorry? Violin. Kasih tepuk tangan dong, violin yuk. Oke. Cowok. Cowok. Anyone? Masa ngitung lagi gitu ya? Tadi 2026, 26 ya dikurangin berapa? Tadi 8 gitu ya. 26 kurangi 8, 18. Masa tak hitung dari belakang 18 gitu ya? Hah? Ada? Cowok? Anyone? Anyone? Arthur, mana Arthur? Oh aduh, Arthur. Ya coba Arthur. Oke, thank you. Gastur, apa artinya, maksudnya Tritunggal itu seperti apa? Menurut definisi aja, definisi kamu aja. Menurutku ya hampir-hampir sama lah kayak tadi Kak. Sama itu seperti apa? Samanya di mana? Ya Tritunggal ini satu Allah cuman mempunyai 3 kepribadian yang berbeda gitu. 3 kepribadian yang berbeda. Iya. Berarti bipolar nih Allah, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan kayak punya banyak kepribadian gitu, bukan ya? Bukan. Oh bukan, oke. Ya, thank you Arthur. Kasih tepuk tangan dong buat Arthur yuk. Oke, ya. Jadi benar teman-teman, jadi aku lanjutin dulu yang di slide ya. Jadi nanti aku akan balik lagi ke Tritunggal. Jadi dibilang Tritunggal itu apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus adalah pribadi, bagian dari Tritunggal. Jadi satu Tritunggal itu salah satunya pribadinya adalah Roh Kudus. Dan sering kali bilang bahwa Roh Kudus itu ada gitu ya. Karena aku punya teman, dia adalah saksi Yehova gitu ya. Nah dia bilang bahwa Roh Kudus itu cuman kekuatannya Tuhan, jadi bukan Tuhan. Tuhan itu adalah satu, yaitu Bapa. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu mereka samakan seperti malaikat gitu ya, yang mereka ciptaannya Tuhan. Nah, mereka bisa kasih ayat-ayat tentang itu.
Terus dibilang bahwa Roh Kudus itu adalah kuasanya Tuhan, namanya Roh Kudus, kuasa. Tapi kita sebagai orang Kristen bilang bahwa Roh Kudus itu bukan kuasa, tapi Roh Kudus itu pribadi yang apa? Karena Roh Kudus itu yang nuntun kita, yang apa? Menghibur kita juga saat kita lagi susah. Nah, balik lagi ke Tritunggal, kenapa aku menarik ngomong Roh Kudus, aku selalu ngomong tentang Tritunggal, karena biasanya konsep berpikir pasti selalu kalau Allah, Bapa, itu kalian semua kurang lebih ngerti. Allah anak atau Tuhan Yesus kita sama-sama ngerti, pasti kita enggak, no doubt kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau bilang tentang Roh Kudus, lah ini kadang-kadang agak goyang. Bener gak Allah, bener gak ini? Nah teman-teman, tadi betul gitu ya, apa yang dibilang tadi sama teman-teman semua gitu, jadi bilang bahwa dan Tritunggal itu mungkin ada beberapa orang gitu ya, teman-teman bisa tahu gitu, mencoba menggambarkan Allah Tritunggal itu seperti apa. Memang kalau dibilang ada nggak gambaran sempurna? Nggak ada gambaran sempurna Allah Tritunggal itu seperti apa. Tapi mungkin kalau ada beberapa ilustrasi yang mirip, aku kasih ilustrasi yang mirip ya, Allah Tritunggal itu seperti apa. Allah Tritunggal sama seperti kayak matahari. Kalau teman-teman tahu matahari, nah matahari itu punya apa? Matahari itu punya intinya sendiri. Intinya matahari kita nggak bisa lihat. Kita cuma tahu pokoknya ada matahari yang di sana pokoknya, yang terbit di sebelah timur kalau waktu pagi, ya kan, dan terbenam di sebelah barat. Nah itu matahari sebagai intinya matahari. Nah kita nggak bisa lihat. Nah itu kita samain sama Bapak. Tapi pasti malamnya bubar jadi pagi. Kalau mataharinya udah di tengah banget jadi siang. Kalau mataharinya mau tenggelam berarti sore, punya cahaya. Kita bisa bilang bahwa cahaya itu adalah Yesus, sama seperti Yesus, which is itu masih di satu kesatuan. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu diumpamakan apa? Panasnya. Matahari pasti punya panas kan, bener kan? Nah kita kenapain berteduh gitu, ngapain kita pasang AC? Karena kita ngerasa panas gitu ya. Lah, Roh Kudus itu adalah panasnya itu. Itu yang pertama ada. Ada juga ada yang bilang juga kayak air gitu ya. Air itu dibilang air itu bisa berubah-ubah wujud gitu ya, bisa jadi cair gitu ya. Kalau dipanasin dia jadi uap gitu ya. Kalau didinginin dia jadi es batu. Jadi padat gitu ya lah. Ada yang seperti itu. Terus juga ada yang bilang segitiga gitu ya. Segitiga itu ya sisinya sama, tapi kalau satu dihilangin namanya bukan segitiga. Ada yang bilang perumpamaan seperti itu, atau ada juga yang terakhir itu bilangnya itu telur. Jadi telur itu apa? Telur itu ada namanya kulit telur gitu ya, ada ada putihnya, ada kuningnya. Nah, mereka itu mungkin apa ya? Secara bentuk mungkin berbeda tapi masih dalam satu kesatuan. Jadi Tritunggal itu kita bisa ilustrasikan, tapi nggak ada ilustrasi yang konkret. Yang maksudnya benar-benar bisa kita deskripsi Tritunggal. Tritunggal itu seperti apa? Kita hanya bisa mengilustrasikan yang mirip aja sama Tritunggal. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa mendefinisikan. Nanti mungkin waktu kita sudah benar-benar ketemu Tuhan gitu ya, bareng-bareng ketemu Tuhan kita bisa sama-sama nanya, Tuhan Tritunggal itu kayak gimana sih gitu ya. Kenapa teman-teman kok kita kadang itu nggak bisa ngerti ya, Tritunggal itu seperti apa? Karena itu sama kayak kita ini punya otak manusia ini terbatas. Kita mau mencoba memahami konsep Tuhan yang nggak terbatas. Jadi itu nggak masuk. Sama kalau misalnya komputer, ya kalau HP, misalnya HP kalian tuh keluaran tahun 1999 misalnya N-Gig gitu ya. Kalian masukin udah langsung baru sekarang apa misalnya. Mainan misalnya Genshin Impact gitu ya. Udah langsung ngehang. Nah, sama. Itu adalah otak kita saat kita masukin yang namanya konsep yang konsep yang dikasih Tuhan. Tapi paling enggak kita bisa mendekati, ilustrasi yang mendekati. Nah itu tentang Roh Kudus itu seperti apa. Jadi Roh Kudus adalah sebuah pribadi, bagian dari Tritunggal itu sendiri. Tritunggal tadi aku udah jabarin, kurang lebihnya seperti apa. Dan bukan sekedar kekuatan teman-teman. Jadi bukan cuma kekuatan, tapi Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tapi pribadi ini bisa ngomong ke kita. Bisa nuntun kita dan juga bisa menghibur kita. Oke, next slide. Nah, perannya apa? Nah, aku akan kali ini ngomong tentang perannya Roh Kudus itu apa. Tadi kita sudah ngomong tentang siapa, Roh Kudus itu siapa. Nah, kita akan ngomong tentang peran gitu. Jadi teman-teman karena dia tadi kita bilang sama-sama agree bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadinya Tuhan. Sama kayak teman-teman di sini adalah seorang pribadi,
teman-teman pasti punya peran, bener kan ya? Teman-teman di rumah pasti punya peran. Di sini teman-teman sebagai apa? Mungkin jemaat GBD Elohim. Nah, teman-teman kalau di rumah teman-teman adalah seorang anak. Nah, teman-teman kalau di sekolah teman-teman adalah seorang murid. Nah, peran sama Roh Kudus pun juga punya peran. Nah, apa itu perannya Roh Kudus? Nah, aku mau kasih 4 dengan cepat karena sudah kurang 10 menit. Oke. Yang pertama, next. Yang pertama adalah comforter atau helper. Nah, jadi fungsinya apa? Mendampingi, menguatkan, dan menghibur. Nah, saat kita takut teman-teman, Roh Kudus itu ngasih damai. Nah, teman-teman, ini peran nomor satunya Roh Kudus. Tadi kita sama-sama baca ayatnya di Yohanes tadi yang awal bilang tentang Roh Kudus itu yaitu penghibur, nah, yang akan dikasih sama Tuhan. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai comforter atau helper atau penghibur kita. Jadi kalau misalnya secara apa ya, secara konsep gitu ya. Jadi kita kalau misalnya aku tanya juga ke teman-teman, Allah Bapa itu sekarang posisinya ada di mana? Secara posisi Allah Bapa itu ada di mana? Ada di dunia atau di surga? Surga kan ya, lah posisinya di surga. Lah kalau Yesus itu posisinya di mana? Di dunia atau dia di surga? Di mana? Dunia atau di surga? Di mana? Di mana? Cewek kayaknya banyak ngomong surga. Cowok? Di dunia atau di surga? Di mana? Surga. Oke, ya benar. Jadi Yesus itu posisinya di surga. Gitu, karena waktu dia sudah di apa? Waktu di lagi gitu ya. Memperingati tentang naik, ya udah ya dia naik ke surga gitu ya. Kita memperingati nanti bentar lagi gitu ya. Memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi Tuhan Yesus sudah surga. Lah terus yang sama kita siapa dong? Nah, yang sama kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di mana posisinya Roh Kudus? Di surga atau di bumi? Di bumi. Sama kayak apa? Ada di antara kita. Itu Roh Kudus. Jadi posisinya Allah Bapa sama Yesus adanya di surga. Yang ada sama-sama kita apa? Roh Kudus. Itu adalah pribadinya Allah. Ya. Jadi saat ini gitu, peran Roh Kudus itu sebagai ngibur kita sebagai sama seperti dari masalah ya. Kita teman-teman punya seringkali mungkin aku yakin nggak ada yang di sini bebas dari masalah ya. Kita pasti punya masalah, entah berantem sama apa koko, berantem sama adik, berantem sama papa, berantem sama mama, sama teman-teman di sekolah, sahabat kalian di sekolah gitu ya. Kalian lakuin itu, tapi Roh Kudus itu bantu kita saat mungkin kita lagi disakiti, kita lagi terluka, kita lagi nangis gitu. Saat mungkin kalian punya waktu sendirian gitu. Lah kadang-kadang ada suara gitu teman-teman. Saat kalian mungkin ambil keputusan buat berdoa, ada suara yang nguatin kalian. Lah itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah comforter kita, dia dampingin kita, ada sama-sama kita. Jadi nguatin kita dan menghibur kita adalah kalau kita lagi ada sedih, kalau kita lagi ada tantangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah as a teacher. Jadi sama kayak guru kalian di sekolah gitu ya. Apa fungsinya? Fungsinya guru adalah bikin yang mungkin kita nggak bisa jadi bisa. Konsep yang salah jadi benar. Nah sama, Roh Kudus pun juga sama gitu. Jadi Roh Kudus memimpin kepada kebenaran dan mengingatkan ajaran Yesus. Bantu kita mengerti firman. Jadi Roh Kudus perannya yang kedua adalah jadi guru buat tiap kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman baca firman Tuhan karena teman-teman nggak ngerti, lah terus tiba-tiba mungkin teman-teman ada yang coba baca dulu baca ayat ini tuh nggak ngerti artinya, nggak ngerti konsepnya apa. Tapi setelah mungkin beberapa kali teman-teman baca, tiba-tiba teman-teman ngerti. Oh ini tentang ini, oh ini tentang ini gitu. Atau mungkin pada saat teman-teman baca Alkitab, terus pas teman-teman lagi penyembahan, teman-teman pas lagi ada masalah, tiba-tiba ada rema Tuhan, ada kata-kata ayat yang tiba-tiba kayak lompat gitu atau mungkin kayak ngena di teman-teman gitu. Lah itu adalah perannya Roh Kudus. Jadi perannya Roh Kudus apa? Memimpin pada kebenaran. Kalau teman-teman mungkin lagi mau ngelakuin sesuatu yang salah gitu ya, Roh Kudus pasti alarmnya bilang, kayak alarm bilang, Pak, ayo enggak boleh. Sama kayak guru kalian kan. Kalau kalian ngelakuin sesuatu yang aneh gitu ya, atau yang nyeleneh, pasti guru kalian bilang, enggak boleh. Enggak boleh ke sana, ayo ke sini kayak gitu. Sama, itu perannya Roh Kudus. Yang kedua, ajaran Tuhan Yesus dan bantu kita pimpin kita kepada kebenaran, mengingat untuk ajaran Tuhan Yesus dan bantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Oke. Lalu yang ketiga teman-teman,
convincer atau dibilang gini, kalau misalnya teman-teman meyakinkan manusia akan dosa dan kebutuhan akan pertobatan. Nah, seperti apa itu kok? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman ngelakuin salah, tadi aku sempat singgung sama yang namanya alarm gitu ya. Kalau teman-teman lagi dalam kondisi dalam tanda kutip memang dekat sama Tuhan, terus begitu tiba-tiba teman-teman bohong gitu ya. Lah itu pasti dalam hati itu pasti ada yang ngerasa kayak, aduh aku kayak tadi ngelakuin ini ya. Ini atau mungkin ya aku kayaknya salah deh ngelakuin itu. Aku harus minta maaf deh. Atau mungkin teman-teman habis nyakitin ini atau mungkin nyeletuk teman-teman omongannya kasar sama orang tua. Terus tiba-tiba pas balik ke kamar gitu teman-teman ngerasa tadi omonganku kayak aneh offset deh kayaknya terlalu tajam deh sama orang tua. Lah itu yang ngingetin itu semua itu adalah Roh Kudus. Saat kalian berbuat yang nggak baik, terus teman-teman kayak ngerasa ada yang bilang ke teman-teman bahwa kayaknya kamu sudah melebihi batas deh. Kayaknya kamu harusnya nggak gitu deh. Lah itu Roh Kudus yang ada di dalam teman-teman yang ngingetin teman-teman untuk yuk balik. Karena itu salah satunya teman-teman. Jadi jadikan manusia meyakinkan manusia akan dosa. Bukan berarti oh kamu berdosa enggak, tapi bilang bahwa saat kamu ngelakuin sesuatu gitu ya. Roh Kudus yang bilang bahwa kayak kamu udah kelebihan nih, offset nih atau kamu ngelakuin hal yang enggak baik nih. Lah kayak gitu. Jadi dan Roh Kudus juga yang ngedrive kita untuk akhirnya tuh kayak oh aku harus minta maaf. Oh aku harus kayak minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lah itu Roh Kudus dalam hidupnya teman-teman yang bikin teman-teman punya alasan itu atau punya tujuan itu. Jadi Roh Kudus itu kita bilang sebagai dalam diri kita itu sama kayak alarm. Saat kita ngelakuin hal yang salah, lakukan apa? Tet gitu ya, salah, balik lagi. Kayak itu atau melakukan suatu hal yang nggak balik di jalan. Alarmnya bunyi dan bikin kita untuk koreksi jalan kita untuk balik di jalan yang benar. Oke, itu yang ketiga teman-teman dengan cepat. Yang keempat, yang terakhir gitu ya. Nah, empower. Jadi memberikan karunia rohani, memberi keberanian untuk bersaksi dan hidup benar. Nah, ini teman-teman, mungkin aku nggak banyak bahas ini karena ini akan lama sekali gitu ya. Mungkin nanti kakak-kakak lain yang akan bahas. Tapi teman-teman percayalah gitu ya. Roh Kudus itu bukan ngomong tentang hal-hal yang kita punya, kita cuman ya kita berbuat lurus terus kok. Kita nggak pokoknya lempeng aja jalannya. Aku jadi orang Kristen, pokoknya aku rajin berdoa, aku hidup lurus terus gitu ya. Ya wes gitu. Itu Roh Kudus fungsinya itu. Enggak cuman sampai di situ. Teman-teman, kalau teman-teman kadang-kadang ini yang kita jarang buat gali. Teman-teman Roh Kudus fungsinya bukan cuma sebagai alarm, bukan cuma sebagai teacher, kita jalan harus benar segala macam. Enggak, tapi Roh Kudus punya satu fungsi, itu adalah membuat teman-teman itu jadi punya karunia. Teman-teman itu yang salah satu fungsi Roh Kudus juga. Maksudnya karunia seperti apa kok? Nanti kita akan sama-sama baca, sama-sama belajar. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, teman-teman jangan sampai bolos, tapi teman-teman berdampak. Itulah kenapa cuman pengen kita itu hidup benar, tapi kepengen hidup kita berdampak. Itulah kenapa di Alkitab bilang bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Nah kita nanti akan ngomong di minggu-minggu ke depan. Tapi teman-teman keep dulu ini bahwa kalian gak cuman di prepare untuk cuman hidup benar doang. Enggak, Roh Kudus fungsinya gak cuman secetek gitu. Tapi Roh Kudus itu mengequip teman-teman buat teman-teman punya tujuan, purpose yang luar biasa. Teman-teman jadi punya sesuatu dalam hidup teman-teman. Kita nggak cuman dipanggil buat jadi hidup benar, tapi kita dipanggil untuk satu purpose sama buat kemuliaan Tuhan. Oke, dan yang di sana juga bilang tentang hidup benar, konteks Kudus itu yang bantu kita semua buat kita hidup benar. Artinya hidup benar apa? Teman-temanmu nyontek. Saat kamu punya Roh Kudus, kamu diingetin tidak, jangan nyontek, belajar yuk belajar. Nah, itu yang bikin kamu bisa tetap tidak menyontek. Nah, itu yang Roh Kudus berikan. Oke, next slide. Nah, ini ayat yang sangat terkenal teman-teman. Kisah Rasul 1 ayat 8, but you will receive power when the Holy Spirit come on you and you will be my witnesses. Nah, jadi teman-teman kita kalau mau jadi saksinya Tuhan Yesus gitu ya, yang kita butuhin cuma satu, apa itu? Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu bawa kuasa ke kita. Ngomong tadi ke empower, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi intinya begini teman-teman, Roh Kudus itu saat ini, karena Roh Kudus itu posisinya ada di bumi, Roh Kudus itu ada di setiap teman-teman. Kenapa kok aku bisa bilang begitu? Aku yakin bahwa teman-teman yang di sini itu punya Roh Kudus. Kenapa kok aku yakin itu ngomong? Karena itu ya, tiap teman-teman yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu Roh Kudus yang menyatakan. Dan saat teman-teman di sini masih mengaku Yesus adalah Tuhan, nah teman-teman punya Roh Kudus dalam diri teman-teman. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita mau eh, me- membiarkan Roh Kudus itu buat nyetir kehidupan kita, atau Roh Kudus itu di bangku penumpang aja. Jadi kalau misalnya pas butuh, pas treknya lagi turun naik turun gitu ya, atau lagi dalam lembah gitu, baru Roh Kudus tolong setirin gitu. Kita pindah ke samping. Nah, atau kita mau benar-benar izinin kita di samping, Roh Kudus yang pegang setir, terus kita bilang terserah mau dibawa kemana Roh Kudus. Nah, pilihannya adalah itu teman-teman. Ya jadi Roh Kudus itu adalah ada di kita semua, di aku, di teman-teman semua, ada sama teman-teman, gitu ya. Jadi dia itu dan dia itu bukan cuma roh yang datang pergi teman-teman, tapi dia itu roh yang tinggal. Tinggal gimana teman-teman mau atau enggak untuk apa ya, buat dia lebih besar di dalam diri teman-teman. Karena intinya begini teman-teman, mungkin di next slide, langsung aja, next slide. Nah, teman-teman tahu ada di Matius 26 ayat 41, sorry aku nggak masukin ke sini, tapi intinya begini, dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah ini yang harus digarisbawahi teman-teman, roh memang penurut tapi daging itu lemah. Nah tadi nyambung sama tadi aku ngomong, bilang bahwa teman-teman di dalam hidup kita bilang bahwa roh cuman masalahnya mana yang lebih berkuasa di sini. Nah, dikatakan di Alkitab bilang bahwa roh itu penurut memang, tapi masalahnya dia kalah sama daging, karena daging itu lemah. Jadi intinya teman-teman, nah tinggal pilihan di kita adalah either kita mau kasih banyak makan roh kita atau kita banyak kasih makan daging kita. Nah, dua pertanyaan itu yang aku tinggalin ke teman-teman buat teman-teman jawab. Tapi kalau di aku sebagai penutup adalah bilang bahwa latihlah rohmu, banyak-banyaklah latih rohmu. Supaya apa? Supaya dagingmu sudah gak berkuasa lagi atas dirimu. Artinya apa? Karena roh yang menurut itu harus dilatih. Saat dia dilatih, dia akan nurut sama yang namanya roh daging. Karena daging doang yang kita latih terus-menerus, akhirnya rohnya akan teman latihlah rohmu, supaya dasarnya lemah dan gampang untuk nurutin keinginan daging. Jadi aku bilang teman-teman, latihlah rohmu, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita. Amin? Oke, itu aja. Aku undang teman-teman bangkit berdiri, undang pemain musik juga maju ke depan.